Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Haikal dengan NIM F1D1230111. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk membahas tentang bagaimana cara mengolah batu gamping menjadi bahan utama pembuatan semen dengan proses basah dan proses kering. Mari kita saksikan. Pengolahan batu gamping menjadi semen menggunakan proses dry proses atau proses kering serta dengan proses wet proses atau proses basah. Dua metode utama pengolahan batu gamping atau batu kapur menjadi semen: proses kering atau dry proses dan proses basah atau yang disebut wet proses, serta perbandingan efisiensi dan penerapannya. Inovasi dalam industri semen berfokus pada efisiensi energi dan keberlanjutan kepada lingkungan. Batu gamping, bahan baku utama pembuatan semen. Secara komposisi, batu gamping secara besar terdiri dari kalsium karbonat dengan rumus kimia CaCO3 yang merupakan hasil dari akumulasi sisa-sisa organisme laut selama jutaan tahun yang lalu. Secara sumber dan karakteristiknya, batu gamping ditambang dari formasi geologi tertentu, seperti yang ditemukan di formasi Maruni, Papua Barat, dengan karakteristik berupa pegstone, wexstone, dan kristalin limestone. Dan tujuan pengolahannya adalah batu gamping diolah melalui serangkaian proses kimia dan termal yang kompleks untuk menghasilkan klinker dan komponen kunci dalam pembuatan semen itu. Proses produksi semen secara gambaran umumnya, proses semen melibatkan 4 bahan baku utama, yaitu batu gamping, tanah liat, pasir silika, dan gipsum, yang diolah melalui salah satu dari dua metode yang dominan, yaitu metode kering dan metode basah. Komponen kuncinya adalah 4 bahan baku utama harus dicampur dan diolah dengan rasio yang tepat untuk menjamin kualitas semen. Metode pemprosesannya yaitu tadi terdapat 2 macam metode pemprosesan. Ada metode kering atau dry process dan metode basah atau wet process. Untuk klinkerisasinya, tujuan utamanya adalah menghasilkan klinker yang dicapai melalui pemasaran bahan baku pada suhu sangat tinggi berkisar antara 1300 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Metode yang pertama yaitu dry process atau proses kering pengolahan semen. Dry process adalah metode modern yang lebih dianjurkan karena efisiensi energi yang tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah. Batu gamping dan bahan baku lainnya dihancurkan dan dikeringkan secara intensif sehingga mencapai kadar air yang sangat rendah. Biasanya kadar airnya ada di bawah 1%. Bahan baku mentah atau raw meal dicampur dan digiling menjadi bubuk yang sangat halus dan homogen sebelum masuk ke sistem pemanasan awal dan clean rotary. Proses ini secara signifikan lebih hemat energi karena menghilangkan kebutuhan untuk menguapkan sejumlah besar air seperti pada metode basah. Kalsinisasi dan pembentukan klinker terjadi di klin pada suhu tinggi sekitar 1400 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Untuk metode yang kedua ada metode wet process atau proses basah pengolahan semen. Meskipun kurang efisien secara energi, wet process menawarkan keuntungan dalam homogenisasi bahan baku dan masih digunakan di beberapa pabrik, terutama pabrik-pabrik yang lebih tua. Tahap yang pertama adalah pembentukan slari. Batu gamping dan bahan mentah lainnya dicampur dengan air untuk membentuk slari atau bubur kental dari bahan campurannya tadi, yang mudah dipompa dan dihomogenisasikan.
Yang kedua, penggilingan dan pemanasan. Slari digiling hingga kehalusan tertentu dan kemudian dipanaskan di kiln rotary menggunakan suhu operasional kiln berkisar antara 1300 derajat Celcius hingga 1450 derajat Celcius. Tahap yang ketiga, kebutuhan energi. Proses ini memerlukan konsumsi energi termal yang jauh lebih besar karena energi yang signifikan terbuang untuk menguapkan semua air yang ada di dalam slari. Yang keempat, kesesuaian bahan baku. Metode ini cocok untuk pengolahan bahan baku yang secara alami memiliki kandungan air tinggi atau yang sulit dihancurkan dalam kondisi yang kering. Untuk perbandingan kedua metode tadi antara metode kering dan metode basah. Untuk secara konsumsi energi, metode kering sangat hemat energi karena tidak perlu adanya proses penguapan air lagi. Sedangkan untuk proses kering itu kita memerlukan energi yang lebih banyak sehingga lebih boros karena kita perlu menguapkan air yang ada di dalam slari. Sedangkan untuk homogenisasinya, pada metode kering pencampuran bubuk kering memerlukan kontrol yang ketat tetapi efisien. Sedangkan untuk homogenisasi slari pada metode basah itu jauh lebih mudah dicapai. Sedangkan untuk kecepatan proses pada metode kering lebih cepat dan alirannya lebih efisien dibandingkan dengan metode basah, karena metode basah lebih lambat karena adanya tahapan penguapan air. Untuk biaya investasi sendiri pada metode kering, investasi awal dilakukan untuk kiln dan peralatan preheater yang lebih mahal. Sedangkan pada metode basah, investasi awal lebih sederhana karena kiln lebih pendek tetapi biaya operasionalnya yang lebih tinggi. Dan dry process kini menjadi standar industri karena fokus global pada efisiensi energi dan keberlanjutannya. Untuk tahapan utama proses pengolahan semen, terlepas dari apakah menggunakan proses basah ataupun proses kering, yaitu memiliki beberapa kesamaan-kesamaan yang mendasar. Tahap yang pertama adalah penambangan dan penghancuran. Penambangan batu gamping dan bahan baku lainnya diikuti dengan penghancuran kasar atau crushing. Metode tahap yang kedua, penggilingan dan pencampuran. Penggilingan halus dan pencampuran dilakukan dalam kondisi kering atau kadar air di bawah 1% atau keadaan basah dengan slari. Di tahap yang ketiga, pemanasan awal atau preheating. Bahan baku dipanaskan secara bertahap hingga suhu 500 derajat Celcius di menara preheater untuk memulai dekarbonisasi. Untuk tahap yang keempat ada kalsinisasi dan klinkerisasi. Pemanasan intensif di kiln dengan suhu 1300 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius untuk membentuk senyawa-senyawa klinker. Ini adalah jantung proses. Jadi proses utamanya adalah proses kalsinisasi dan proses klinkerisasi. Dan proses yang kelima adalah penggilingan akhir. Klinker yang telah diinginkan dicampur dengan gipsum sekitar 3 hingga 5% dan digiling menjadi bubuk semen yang sangat halus dan siap untuk dikemas. Sedang untuk reaksi kimia utama dalam proses kalsinisasi, inti dari produksi semen adalah transformasi kimia batu gamping dan bahan lainnya di dalam kiln pada suhu yang sangat ekstrim. Dekarbonisasi batu gamping. Kalsium karbonat CaCO3 terurai menjadi kalsium oksida kapur CaO dan karbon dioksida CO2 pada suhu sekitar 900 derajat Celcius. Pembentukan klinker kapur CaO bereaksi dengan silika SiO2 dan alumina Al2O3 dan tanah liat dan bahan lain untuk membentuk senyawa klinker utama pada suhu 1300 hingga 1500 derajat Celcius. Dan peran gipsum. Setelah didinginkan, klinker dicampur dengan gipsum CaSO4
untuk mengontrol waktu pengikatan dan pengerasan semen pada saat semen digunakan. Keunggulan dan tantangan pengolahan semen. Keunggulan dari dry process: mengurangi emisi CO2 per ton klinker karena efisiensi bahan bakar yang lebih baik, menawarkan kontrol kualitas yang lebih presisi dan homogenitas yang lebih tinggi dalam raw mill, lebih fleksibel dalam pemanfaatan bahan bakar alternatif dan bahan bakar sekunder. Tantangan utama untuk industri: yang pertama, pengendalian suhu klin yang akurat dan konsisten untuk memastikan pembentukan klinker yang sempurna. Tuntutan peningkatan efisiensi energi berkelanjutan untuk mengurangi biaya operasional. Dan yang ketiga, pengolahan limbah debu dan emisi gas buang termasuk implementasi teknologi penangkap karbon. Kesimpulannya adalah memilih proses yang tepat untuk produksi semen. Keputusan memilih proses pengolahan didasarkan kepada karakteristik bahan baku, biaya energi, dan target keberlanjutan pabrik. Yang pertama, dry process sebagai standar masa depan. Dry process terbukti lebih efisien dan ramah lingkungan, menjadikannya pilihan utama untuk instalasi baru dan produksi skala besar dengan bahan baku yang dikeringkan. Yang kedua, optimasi proses. Pemahaman mendalam tentang karakteristik batu gamping dan manajemen kebutuhan energi adalah kunci untuk optimasi proses produksi semen yang efektif. Yang ketiga, relevansi wet process. Wet process masih memiliki tempat terutama di pabrik-pabrik lama atau saat berhadapan dengan bahan baku yang memiliki kelembapan tinggi secara alami. Yang keempat, fokus keberlanjutan. Masa depan industri semen akan terus didorong oleh inovasi yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi energi secara menyeluruh. Mungkin sekian video yang saya dapat buat pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan khilaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.